Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rehan. You can call me Rehan. Saya hari ini akan menyampaikan tentang beriman kepada kitab Allah yang dimaterikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy MA. Ini adalah rangkuman yang saya rangkum yang diperintahkan oleh alien Raja King Ustadz Afri. Oke, Dr. Abdullah Roy, LC, MA, dengan nama asli Roy Grafika Panataran, adalah seorang dai dan akademisi terkemuka asal Bantul, Yogyakarta. Kelahiran 1 Mei pada tahun 1980, yang dikenal sebagai ahli akidah lulusan S1, S2, dan S3 dari Universitas Islam Madinah. Beliau merupakan mantan pengajar kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi pada tahun 2013 sampai dengan 2017 dan pengasuh program online Halaqah Silsilah Islamiyah atau HSI. Bagaimana kepada kitab-kitab Allah? Bagaimana kepada kitab-kitab Allah? Karena setiap nabi dan rasul diberikan kepada mereka kitab. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi dan mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang ada dari Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Not sebentar, setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi belum tentu rasul. Maksudnya, setiap nabi belum tentu rasul. Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah untuk diamalkan pada diri sendiri. Sedangkan rasul adalah seorang yang menerima wahyu dan diutus menyampaikan wahyu tersebut pada umatnya. Tapi tidak semua kitab diberitahukan. Oke, lanjut ya. Tidak semua kitab diberitahukan namanya kepada kita. Seperti nama-nama kitab, apa nama kitab Nabi Nuh, apa nama kitab Nabi Soleh, yang kita ketahui hanyalah 5 atau 6, seperti Suhuf oleh Nabi Ibrahim, Zabur oleh Nabi Daud, Taurat oleh Nabi Musa, Injil oleh Nabi Isa, dan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Not sebentar juga, Suhuf Musa itu entah nama lain dari kitab Taurat atau tidak. Jika iya, maka jumlah kitabnya tetap 5, seperti Sufi Ibrahim wa Musa, atau last sentence atau kalimat akhir dari Quran surah Al-A'la ayat 19 atau terakhir, atau suhuf, lembaran-lembaran suhuf atau lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim dan Musa. Tapi jika tidak, maka jumlahnya adalah ada 6. Tidak semua ulama berpendapat. Lanjut lagi. Selain kelima atau keenam kitab tersebut, maka kita beriman secara global. Masing-masing nabi memiliki kitab, dan Al-Quran telah menghapus semua hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Tidak tersisa kitab yang diamalkan kecuali Al-Quran. Salah satu kelebihan atau keistimewaan apapun lah itu sebutannya, diantaranya adalah Al-Quran dibanding kitab-kitab lainnya adalah diturunkan secara berangsur-angsur. Berbeda dengan kitab lain yang diberikannya itu langsung saat itu juga. Ibaratnya seperti jika kitab-kitab lain itu langsung, kalau dalam TV series itu diberikan langsung satu season atau satu season atau jadi 3 season total kalau misalnya ini. Tapi kalau Al-Quran itu langsung baru satu episode dari 3 season itu. Nah, ini season keempat yang satu episode ini adalah pelengkap dari ketiga season sebelumnya dan membenarkan semua yang ada, walaupun semua hukum dari season sebelumnya itu udah nggak berlaku. 100% perfect dan real. Udah itu epilog terakhir, nggak kurang nggak lebih. Dan di antara keistimewaannya lagi, Allah telah menjanjikan Al-Quran adalah kitab yang terjaga dari tangan-tangan jahil, dan Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran untuk menjaga kitabnya ini sebagaimana yang terdapat pada firman-Nya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dulu itu sama dengan Al-Quran yang kita baca sekarang hari ini juga.
Al-Quran tidak ada yang berubah, meskipun hanya satu huruf, setengah huruf atau apapun satu piksel itu. Setiap seorang mencoba untuk mengubah Al-Quran atau menghancurkannya, itu hanyalah fisik dari Al-Quran saja. Di luar sana pasti ada saja orang-orang menghafalkan Al-Quran ataupun mengajarkannya. Berbeda dengan kitab-kitab lainnya yang seperti Injil yang sudah direkayasa sedemikian rupa atau udah ditulis bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan dan yang faktanya ia adalah utusan Tuhan bukan putra. Ini udah menyimpang luar biasa. Wow. Oke. Dan ini juga menjaga lafaz dan maknanya. Dan di antara makna yang menjelaskan Al-Quran adalah hadis Rasulullah SAW. Sehingga Allah menjaganya, layaknya menjaga Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Adapun yang lainnya itu sudah di-cover oleh Al-Quran ataupun mengambil dari Al-Quran seperti buku Mahat Rezeki yang saya baca atau pernah saya baca. Andaikan sampai saat ini ketiga nabi dan rasul sebelumnya yang masih hidup sebelumnya itu masih hidup sampai sekarang, maka tidak berhak bagi mereka kecuali untuk mengikuti Al-Quran. Seperti saat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang lembaran dari kitab sebelum Al-Quran dan Rasulullah SAW melihatnya lalu bertanya dan berkata, apakah kamu dalam keadaan bingung wahai Ibnu Khattab? Seandainya Nabi Musa sampai sekarang masih hidup, maka tidak berhak dan tidak boleh baginya kecuali harus mengikuti diriku. Itulah kata-kata dari beliau. Kedatangan Nabi Muhammad dengan Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita, umat manusia, dan tidak boleh kembali kepada kitab-kitab lain selain Al-Quran. Dan kesimpulannya, beriman kepada kitab-kitab Allah karena setiap rasul diberikan kitab. Setiap rasul itu diberikan kitab, tapi tidak semua nama-namanya diberitahukan kepada kita. Al-Quran tidak akan bisa diubah. Setiap kali ada yang mencoba berubahnya, pasti ada yang menghafal dan mengajarkannya. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Adapun yang lainnya itu udah di-cover oleh Al-Quran atau mengambil dari Al-Quran. Sekian saya dari sana. Terima kasih sudah menyaksikan bagaimana kepada Al-Quran rangkuman dari Dr. Roy tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.